saya bahas sebentar. Jadi dewan itu sebenarnya kan ada 3 fungsi. Fungsi dewan itu pertama legislasi. Artinya kita membentuk peraturan daerah Makassar. Terus yang kedua budgeting. Artinya DPRD itu membahas APBD bersama Bupati Makassar. Itu yang kedua. Yang ketiga kontrol. Jadi kita mengontrol jalannya APBD itu dalam artian di kebijakan, bukan teknis. Teknis kan ada APH, ada KPK, begitu. Jadi masyarakat pada umumnya belum memahami esensi dari ketiga fungsi DPRD. Pada umumnya kurang memahami. Makanya konotasi dewan itu dianggap kerjaannya sedikit tapi gajinya besar. Rata-rata kan mindsetnya orang seperti itu. Pak Dewan, bagaimana peran keluarga nih selama Pak Dewan menjadi wakil rakyat gitu? Alhamdulillah kalau keluarga besar saya termasuk ya istri, keluarga, pokoknya intinya keluarga besar saya support saya 100%. Support 100%. Iya. Ayo berangkat. Bahkan di periode kedua ini saya dianggap sama orang itu, aduh nggak bakalan jadi lagi nih. Tapi saya besar harapan kalau nasib saya ini nggak ditentukan sama omongan orang. Kalau Allah ngasih jalan, apapun itu rintangan yang saya hadapi pasti bisa saya lalui. Karena saya besar hati, orang itu ibaratnya kalau mau naik dari satu level ke level yang lebih tinggi di atasnya, Allah itu nggak mungkin ngasih cobaan yang biasa-biasa aja. Saya berpendapat omongan orang itu saya ambil positif saja. Berarti itu adalah bagian dari pemacu semangat saya untuk kemudian tetap semangat, mendorong diri saya sendiri agar tetap tidak putus asa, tidak putus harapan. Semakin tinggi pohon itu maka anginnya semakin besar. Dan itu tidak ditentukan. Jadi saya berpendapat bahwa yang saya sebutkan tadi itu, semakin besar orang itu kedudukannya, maka cobaan itu nggak biasa aja. Pasti cobaan itu luar biasa. Banyak sebenarnya hal-hal yang salah satunya yang bikin saya tetap semangat untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah di desa saya itu kan rata-rata di sana masyarakat sana itu kan dianggap kalau desa itu jadi di sana masih dikategorikan desa tertinggal pada waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah udah menjadi desa berkembang. Harapan saya sebenarnya bagaimana mungkin saya bisa membawa dan mengekspresikan semua apa yang menjadi kebutuhan, baik itu kebutuhan masyarakat yang orang miskin dan lain sebagainya. Itu sebenarnya cita-cita saya dari awal. Oke, target nih. Sudah 2 periode menduduki kursi legislatif. Apa yang belum tercapai nih targetnya Pak Dewan? Yang belum tercapai sih ya karena tugas diri saya sebagai dewan itu kan punya keterbatasan. Banyak hal-hal yang belum bisa 100% saya perjuangkan di DPRD itu. Contoh misalkan perlindungan, saya ada rencana ini perlindungan hukum terhadap orang miskin. Itu kan ada perdanya. Tapi di Pamekasan selama ini saya melihat tidak ada pos anggaran di sana. Jadi target saya insya Allah di 2022 ini saya akan memperjuangkan bantuan hukum terhadap orang-orang yang tidak mampu. Contoh
Misal ada kasus misalkan orang miskin punya masalah dengan orang luar misalkan, karena dia tidak mampu dalam tanda kutip keuangan, mereka ya biasa aja. Bahkan ada yang dihukum sampai 1-2 tahun, padahal nggak sesuai dengan ya kondisi yang ini ya, yang sebenarnya. Dan tak jarang juga mereka diperas. Ya tak jarang mereka diperas. Makanya saya pengen hadir karena begini, sebagus apapun perencanaan, kalau itu tidak didukung dengan kemampuan anggaran dan tidak ada porsi khusus yang memang diatur untuk pelindungan hukum terhadap orang-orang yang tidak mampu, itu percuma sebenarnya. Percuma. Maka tekad saya, insya Allah saya akan memperjuangkan agar itu kemudian menjadi bahan pertimbangan eksekutif dan nantinya bisa masuk di anggaran mungkin di 2023. Itu harapan saya. Harapan besar. Jadi perlindungan untuk orang miskin ya. Bantuan hukum juga. Bantuan hukum. Kunci sukses dari seorang Ridha ini, pada akhirnya sukses menjadi seorang dewan 2 periode nih, muda lagi. Ya. Apa kunci suksesnya? Kunci sukses saya itu sebenarnya apa kata orang tua saya. Sekarang orang tua saya meninggal. Ibu saya. Apapun yang disampaikan ibu, saya patuh. Nak, kamu gak usah nyalon. Saya diam. Nak, kamu nyalon berangkat, bismillah, saya berangkat. Itu saja sih sebenarnya. Kalau saya melihat, saya nggak, yang penting ini saran ya untuk teman-teman di luar, bahkan pemuda-pemuda Pamekasan, jangan sekali-kali melawan terhadap orang tua, perempuan terutama. Karena itu ya, saya rasakan itu yang bisa mengantarkan saya pada posisi yang saat ini. Itu saja sih sebenarnya. Ada juga sih ya, barokah itu ada loh. Paham. Barokah itu ada. Makanya saya flashback tadi cerita pada saat saya mondok, target saya 3 tahun dan saya tidak diizinkan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, yang lebih bergengsi di Pamekasan. Saya berpikir belakangan ini, memang ini jalan saya. Ini barokah, bahkan ini barokah yang guru saya ini mungkin kasih ke saya. Saya bisa menyebutnya seperti barokah sih. Barokah. Karena pada Hamin 1 minggu periode saya pertama terpilih, saya bermimpi beliau, saya di tangan beliau. Karena pada waktu itu kan meninggal almarhum guru saya itu. Tiba-tiba datang duduk di sebelah saya dengan pakaian jubah dan sorban, dia bawa tongkat, dia nggak ngomong, tiba-tiba saya kebangun. Itu sih sebenarnya yang saya rasakan. Kunci sukses itu ya kita taat lah pada orang tua, guru. Oke, ini mungkin sebelum perbincangan ditutup, ini penasaran ya. Iya. Kenapa milih Gerindra gitu? Sebenarnya nggak terlintas sebenarnya partai apa saja pada waktu itu. Yang penting di benak saya itu karena mbah saya waktu itu kan jadi kalau zaman orde baru itu kan dia kan Golkar semua kan? Golkar semua, ya, kuning semua. Jadi kuning semua. Jadi pada waktu itu pemikiran saya, ya kalau nggak Golkar, PDIP, Gerindra. Waktu itu Gerindra karena saya melihat sosok Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu dia salah satu trendsetter lah. Jadi tokoh nasional yang saya kagumi ya beliau. Makanya saya memilih Gerindra karena saya melihat Gerindra itu ada Pak Prabowo di atas. Dan saya lihat Gerindra itu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan saya. Artinya visi misi Partai Gerindra itu selaras ya. Selaras dengan apa yang saya perjuangkan juga di bawah. Gitu Mas. Harapan di tahun 2022 Pak Dewan.
harapan saya untuk 2022 ini bagaimana saya bisa memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat lebih besar lagi dan menjadikan DPRD sebagai lembaga yang bagaimana semestinya, lembaga perwakilan rakyat. Itu harapan saya sebenarnya. Banyak sih harapan saya 2022 ini, ya salah satunya itu Mas Sula. Mudah-mudahan 2022 ini menjadi awal kejayaan masyarakat Pamekasan, terutama masyarakat yang miskin dan masyarakat yang membutuhkan perjuangan, bahkan selama ini tidak didengarkan oleh tanda kutip. Oke. Ya. Mungkin ada pesan ini untuk masyarakat Pamekasan. Pasnya bukan pesan ya, artinya masyarakat Pamekasan mungkin perlu mengetahui bahwa kami ini di DPRD selama ini betul-betul kami ini tulus memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan aspirasi masyarakat Pamekasan. Karena memang di DPRD saja artinya kurang memblow up, kurang terekspos ya. Kurang terekspos kegiatan kita. Makanya dianggap dewan itu dianggap tidak bekerja. Itu saja. Tapi pada prinsipnya insya Allah kami tetap berada di ketiga fungsi kami yang sebenarnya, tidak melenceng dari itu. Itu sebenarnya Mas Soleh. Oke, terima kasih Pak Dewan atas sama-sama udah mampir ke gubuk saya. Sudah mau berbincang-bincang, berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga. Banyak yang bisa kita dapatkan pada perbincangan kali ini, termasuk ada sosok ibu yang sangat luar biasa di balik perjalanan seorang Ridai juga, atas kesuksesan seorang Ridai menjadi seorang DPRD 2 periode, dan juga barokah ya, barokah dari guru-guru, sehingga pesannya taatlah kepada ibu, orang tua, bapak, dan juga kepada guru kita, dan terpenting juga kita tetap berdoa, berusaha, dan memohon kepada Yang Maha Kuasa. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Dewan sudah berkenan bersama dengan KM Hafiz pada kesempatan kali ini. Mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita, dan sampai jumpa di lain waktu. Baik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.